Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai genetika, yaitu pertemuan ke-13. Maaf ya, saya rekam saja. Nanti kalian bisa pelajari dari rekaman ini, ataupun nanti juga bisa mungkin mencari di Google ataupun referensi lain, misalnya pada buku genetika karangan Suryo. Baik, di pertemuan ke-13 ini materinya adalah frekuensi gen dan frekuensi genotip. Frekuensi gen dan frekuensi genotip merupakan hal penting dalam melakukan karakterisasi dari suatu populasi. Berdasarkan frekuensi gen dan frekuensi genotip inilah ciri dari populasi itu bisa diketahui. Kemudian berdasarkan hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen dan frekuensi genotip suatu populasi akan selalu tetap dari satu generasi ke generasi berikutnya selama populasi itu jumlahnya besar, selama populasi itu cirinya besar badannya, kemudian jumlah individunya juga tidak terbatas, individu pada populasi itu melakukan perkawinan secara acak, kemudian tidak ada seleksi dari alam, tidak ada mutasi atau perubahan struktur kromosomnya, kemudian juga tidak ada migrasi kromosom, maupun ini terjadi penyimpangan genetik secara random. Artinya penyimpangan genetik itu bisa terjadi pertukaran genetik itu yang terjadi secara terus-menerus. Untuk menentukan frekuensi gen atau frekuensi alel yang menunjukkan sifat dominan dan resesif, ini yang diperhatikan adalah genotip dari homozigot resesifnya. Menurut hukum Hardy-Weinberg, rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensi genotip ini ada seperti ini ya. Ini simbolnya P untuk frekuensi alel dominan, misalnya itu huruf A besar, Q untuk frekuensi untuk alel resesif, misalnya A kecil. Kemudian rumusnya ini seperti dengan rumus matematika itu, kalau rumus kuadrat 2 ya, ini ada kok. Nanti bisa bertanya ke anak matematika. Ini rumusnya P kuadrat AA besar itu yang dominan homozigot dominan ditambah 2PQ A besar A kecil ini dominan heterozigot ditambah Q kuadrat AA kecil ini homozigot resesif itu sama dengan 1. Kemudian untuk menghitung frekuensi alel ini P kurung buka A besar ditambah Q kurung buka A kecil itu sama dengan 1. Oke, langsung ke studi kasus. Misalnya ini pada populasi bajing yang berjumlah 3.200 ekor, ini terdapat 2.400 yang mempunyai bentuk ekor normal yang ditentukan oleh gen autosomal dominan. Berarti dari 2.400 itu yaitu tergolong autosomal dominan. Misalnya ini hurufnya RR besar ya. Sedangkan sisanya itu bentuk ekor melingkar yang ditentukan oleh alel resesif. Berarti yang ekor melingkar itu yang homozigot resesif. Bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor normal ini memiliki genotip RR besar ataupun R besar E kecil. Ini heterozigot ya. Sedangkan bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor melingkar itu memiliki RR kecil. Dari data di atas ini diperoleh untuk pertanyaannya, hitunglah frekuensi gen dominan R besar dan alel resesif R kecil. Nah, di sini langsung ke jawabannya. 3.200 itu jumlah bajing pada populasinya itu. Kemudian 2.400 itu jumlah bajing yang bentuk ekornya normal. Ini tinggal dikurangi 3.200 kurangi 2.400 itu 800. Berarti jumlah bajing yang punya bentuk ekor yang melingkar itu jumlahnya 800.
Untuk menghitung frekuensi gen dominan R besar dan alel resesif R kecil, ini Q itu sama dengan F, frekuensi alel resesifnya itu R kecil itu, frekuensi alel resesif itu sama dengan akar dari 800 dibagi 3200. Ini jadi 800 dulu dibagi 3200 itu sama dengan 0,25. Nah, 0,25 ini dibentuk lagi, bentuk akar kuadrat ya. Artinya akar kuadrat itu kan dibagi lagi 0,25 yang bisa mencapai angka 25 itu kan kalau di hitungan sungut itu kan kalau akar dari 25 kan berarti kan 5. Nah, di sini karena 0,25 berarti 0,50. Kemudian P itu untuk hitungan P-nya itu dari frekuensi gen dominan R besar itu sama dengan frekuensi alel dominan 1 dikurangi Q sama dengan 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Jadi ini hitungan dari rumus Q dan P ini, yang ini dia itu memakai rumus ini. Nah, P ini PA ditambah QA itu sama dengan 1. Ini kan sudah ketahuan itu Q-nya itu tadi ada 0,5. Nah, itu 0,5 ini ya. Jadi itu nanti di sini P ditambah 0,5 sama 1. P itu sama dengan 1. Q-nya ini pindah ke kanan. Jadi yang bentuknya plus ini menjadi min. Jadi 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian yang kedua pertanyaannya itu hitunglah frekuensi genotip RR besar, R besar R kecil, dan RR kecil. Itu untuk frekuensi genotipnya itu. Jadi itu ya beda ya, kalau frekuensi gen itu yang ditanyakan adalah bentuk dari akar kuadratnya ini. Kemudian yang frekuensi genotip itu dia itu dari kuadratnya bukan akar kuadrat. Jadi frekuensi P itu dari RR besar itu frekuensi genotipnya itu adalah ini. Nah, ini 0,5 kuadrat. Jadi 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,25. Kemudian untuk frekuensi genotip yang heterozigot R besar R kecil itu 2PQ. Nah, ini rumusnya pakai sini. Nah, ini P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. 2PQ itu sama dengan frekuensi genotip R besar R kecil. Ini sama dengan 2 kali 0,5. 0,5 ini didapatkan dari sini ya. Nah, ini ada 2 ini. Jadi R besar R kecil ataupun RR besar itu frekuensi gennya itu 0,5. Jadi 2 kali 0,5 kali 0,5 itu sama dengan 0,5. Kemudian yang untuk yang ini frekuensi genotip RR kecil itu Q kuadrat sama dengan frekuensi genotip RR kecil 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hitunglah jumlah individu yang bentuk ekornya normal dengan itu genotip homozigot dominan. Homozigot dominan ini ya, RR besar, dan genotip heterozigot. Heterozigot itu R besar, R kecil. Nah, itu sekarang kita hitung untuk P kuadratnya itu 0,25. Nah, ini P kuadratnya itu ini 0,25 itu. Jadi ini hitungannya juga pakai rumus P kuadrat ditambah 2PQ. Rumus yang ini. Nah, karena yang ditanya itu adalah homozigot dominan ini dan heterozigot, jadi yang dipakai rumusnya hanya 2. P kuadrat ditambah 2PQ. Karena itu sesuai dengan pertanyaannya, yaitu jumlah bajing ekor normal dengan homozigot dominan dan genotip heterozigot. Untuk P kuadratnya itu 0,25. Jadi jumlah bajing yang punya bentuk ekor normal itu dengan genotip homozigot dominan itu 0,25 kali jumlah keseluruhan, yaitu kali
3.200. Ini 3.200 ini adalah jumlah populasi bajing. Itu sama dengan 800. Nah, jadi jumlah bajing yang memiliki homozigot dominan itu dengan rumus P kuadrat itu 0,25 kali jumlah populasi 3.200 itu ada 800 bajing. Kemudian untuk jumlah bajing yang genotipnya heterozigot itu pakai rumus 2PQ. Nah, ini 2PQ itu kurung buka A besar A kecil. Itu sama dengan 0,50 ya. Nah, ini sudah ketahuan. 0,5 atau 0,50 itu sama saja untuk desimalnya. Kemudian jumlah bajing yang punya bentuk ekor normal yang genotip heterozigot itu 0,5 kali jumlah keseluruhan populasi 3.200 itu sama dengan 1.600 bajing. Jadi bentuk jumlah bajing yang bentuk ekor normal dengan homozigot dominan dan heterozigot 800 tambah 1.600 itu ada 2.400 jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal. Oke, sekarang ke frekuensi alel ganda. Untuk persamaan P ditambah Q itu sama dengan 1, itu hanya berlaku apabila terdapat dua alel pada lokus tertentu pada autosom atau sel tubuh di dalam suatu populasi. Apabila lebih banyak alel itu ikut mengambil peranan, maka dalam persamaan itu akan ditambahkan lebih banyak simbolnya. Misalnya pada sistem golongan darah, sistem ABO. Ini dikenal ada 3 alel yaitu IA besar, IB besar, dan I kecil. Andaikan P menyatakan frekuensi alel IA besar, Q untuk frekuensi alel IB besar, dan R untuk frekuensi alel I kecil, maka persamaannya itu akan menjadi P ditambah Q, ketambahan lagi simbol R dengan 1. Jadi bukan hanya P tambah Q sama dengan 1, tapi P tambah Q tambah R sama dengan 1. Alel ganda ini mengadakan equilibrium atau keseimbangan ya dengan cara yang sama seperti berlaku untuk sepasang alel. Berhubung dengan itu hukum equilibrium Hardy-Weinberg ini menyatakan untuk golongan dari sistem ABO ini rumusnya seperti ini. P kuadrat IA besar ditambah 2PR IA besar I kecil. Kenapa ini menjadi heterozigot IA besar I karena golongan darah itu pada golongan darah manusia itu ya, selain itu homozigot bisa IAE besar ini ataupun heterozigot IA besar I kecil itu akan menjadi golongan darah O. Misalnya dari manusia itu golongan darahnya itu ketahuan itu genotipnya IA besar I kecil bertemu dengan pasangannya heterozigot juga IA besar I kecil. Jadi meskipun kedua pasangan orang tua itu golongan darahnya A, bisa jadi nanti anaknya itu bisa bergolongan darah O. Kemudian ditambah Q kuadrat itu IB besar, ini golongan darah homozigot dominan dari golongan darah B, ditambah 2QR, artinya di sini heterozigot, ada golongan darah B dan O. Nah, sama juga kasusnya. Pada heterozigot ini IA besar I ataupun ini IB besar I bertemu dengan IB besar I, anaknya itu bisa kemungkinan memiliki golongan darah O. Kemudian ditambah 2PQ IA besar IB besar, ini heterozigot AB. Jika golongan darah AB bertemu dengan golongan darah AB, kemungkinan itu bisa jadi golongan darah AB, A ataupun B. Kemudian ditambah R kuadrat I kecil. Nah, kalau golongan darah O bertemu dengan golongan darah O, otomatis anaknya ini bergolongan darah O karena tidak ada jumlah yang heterozigot karena ini sudah paling resesif. Misalnya studi kasusnya ini contohnya, misalnya 1000 penduduk asli Irian Jaya diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO dan didapatkan hasil sebagai berikut. Golongan A itu ada 320 orang, B itu 150 orang, AB ada 40 orang, dan O
490 orang. Apakah frekuensi alel IA besar, IB besar, dan I masing-masing pada populasi itu? Jawabnya, menurut hukum Hardy-Weinberg itu dipakai rumus ini. P kuadrat IA besar ditambah 2PR IA besar I ditambah Q kuadrat IB besar ditambah 2QR IB besar I ditambah 2PQ IA besar IB besar ditambah R kuadrat I kecil. Untuk frekuensi alel resesifnya R besar ini, R kecil, R kuadrat itu sama dengan frekuensi golongan darah dari O. Ini sama dengan 490 dibagi 1000 itu menjadi 0,409. R sama dengan akar kuadrat dari 0,49 itu sama dengan 0,7. Kemudian di sini dari golongan darah ini P, frekuensi golongan dari A ini itu P kurang buka P ditambah R kuadrat sama frekuensi golongan A ditambah ulangan O sama dengan 320. Nah ini A golongan A 320 orang ditambah golongan O 490 dibagi 1000 sama dengan 0,81. P ditambah R sama dengan akar kuadrat dari 0,81 sama dengan 0,9. Jadi frekuensi golongan darahnya A ini P itu menjadi 0,9 dikurangi 0,7. Jadi di sini P tambah R itu 0,9, R-nya ini sudah ketahuan, itu nilainya 0,7, ini pindah ke kanan menjadi minus. P sama dengan 0,9 dikurangi 0,7 sama dengan 0,2. Oleh karena P tambah Q tambah R itu sama dengan 1, maka untuk yang Q ini itu sama dengan 1 min kurung buka P tambah R 1 dikurangi 0,2 plus 0,7 sama dengan 1. Ini 0,9 ya, jadi 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Jadi frekuensi alel IA itu IA besar, P ini sama dengan 0,2 ini. Kemudian frekuensi alel IB besar itu Q 0,1. Dan frekuensi alel I kecil sama dengan R ini sama 0,7. Dari frekuensi alel dari orang-orang itu yang punya golongan darah A, B, dan I ini sudah ketahuan. Ada 0,2, 0,1, dan 0,7. Kemudian studi kasus yang kedua, misalnya 173 mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada melakukan praktikum genetika di tes golongan darahnya berdasarkan sistem IPO. Hasilnya ternyata golongan O itu ada 78 orang, golongan A 71 orang, golongan B 17 orang, dan golongan AB 7 orang. Hitunglah frekuensi alel IA besar, IB besar, dan I dan populasi itu. Misalnya ini yang dicari ini dulu. Oke, satu-satu. Nah, ini yang rumus yang digunakan ini P kuadrat IA besar ditambah 2PR IA besar I ditambah Q kuadrat IB besar ditambah 2QR IB besar I ditambah 2PQ IA besar IB besar tambah R kuadrat III. Untuk A ini mesti di sini yang dicari itu adalah golongan darah O-nya dulu. Jadi yang perlu diperhatikan dari materi ini itu untuk mencari frekuensi golongan ya. Itu yang perlu dicari adalah homozigot resesifnya dulu. R besar ini, R kuadrat ini, maaf ya, R kecil kuadrat ini sama dengan frekuensi golongan O 78 dibagi jumlah keseluruhan mahasiswa ada 173 sama dengan 0,45. Untuk R sini kuadratnya ini pindah menjadi akar kuadrat sama dengan akar 0,45 sama dengan 0,67. Untuk mencari frekuensi alel P itu P tambah R kuadrat sama dengan frekuensi golongan A ditambah golongan O sama dengan 71 ditambah 78 per 173 sama dengan 0,86. Jadi P ditambah R sama dengan akar 0,86 sama dengan 0,93. Untuk frekuensi alel P itu R-nya sini pindah ke kanan, jadi 0,93 dikurangi
0,67 sama dengan 0,26. Oleh karena P tambah Q tambah R sama dengan 1, maka untuk frekuensi alel Q itu sudah ini langsung dikurangi 1 dikurangi P tambah R, 1 dikurangi 0,26 tambah 0,67, ini dijumlahkan dahulu ya, 0,26 ditambah 0,67, jadi 1 dikurangi ini hasilnya itu 0,07. Jadi frekuensi alel IA besar ataupun P, frekuensi alel yang bergolongan darah A itu ada 0,26. Kemudian frekuensi alel IB besar itu Q 0,07. Kemudian frekuensi alel I R itu 0,67. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari 70 mahasiswa yang bergolongan darah A itu, berapa mahasiswa yang diperkirakan mempunyai genotip IA besar, IA besar. Jadi dari 71 orang ini yang mempunyai genotip homozigot dominan IA besar, IA besar. Oke, frekuensi genotipnya itu IA besar sama P kuadrat. Jadi ini yang digunakan. Nah ini P kuadrat ini jadi ini 0,26 kuadrat ataupun 0,26 kali 0,26 sama dengan 0,07. Jadi dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A itu yang dapat diberikan mempunyai genotip ini homozigot dominan IA besar sama dengan 0,07 dikali jumlah mahasiswa 173 ada 12 orang. Kemudian yang pertanyaan ketiga, dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B itu berapa mahasiswa yang diberikan mempunyai genotip homozigot IB besar. Frekuensi genotipnya itu IB besar sama dengan Q kuadrat sama dengan 0,07 kuadrat. Nah ini, itu frekuensi alel IB itu bisa dilihat sama dengan Q sama dengan 0,07 kali 0,07 itu ataupun dikuadratkan menjadi 0,005. Jadi dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B itu yang dapat diberikan mempunyai genotip IB besar 0,005 kali jumlah mahasiswa 173 satu orang. Oke, sekarang ke studi kasus ketiga. Frekuensi alel untuk golongan dari sistem APO, MM, dan RH pada penduduk negro di Amerika itu diketahui misalnya frekuensi alel I kecil itu ada 0,78, frekuensi alel LM itu 0,45 dan frekuensi alel R besar ada 0,60. Berapa persen dalam populasi itu diduga mempunyai golongan darah yang pertama A, O, golongan darahnya O dengan golongan darah lain ini RH-. Jadi pada sistem golongan darah itu ada yang dipakai di medis itu ada golongan darah sistem APO dan RH plus ataupun RH-. Golongan darah MN ini tidak dipakai ya, cuma pada teori saja itu dipraktekkan. Yang diketahui ini yang pertanyaan pertama, diketahui R kecil itu 0,78, R kuadrat itu 0,78 kuadrat sama dengan 0,61. Kemudian frekuensi genotip II kecil yaitu golongan O itu sama 0,61. Kemudian diketahui frekuensi alel E besar itu sama dengan 0,60. Jadi frekuensi alel R kecil itu sama dengan 1 dikurangi 0,60 sama dengan 0,40. Kemudian frekuensi genotip RR kecil yaitu golongan RH- itu sama dengan 0,40 dikuadratkan sama dengan 0,16. Jadi ini di sini sudah ketahuan ya, yang memiliki golongan darah O itu ada 0,61, kemudian yang RH- itu ada 0,16. Kemudian yang ditanya frekuensi golongan darah O dengan sistem resus RH-. Jadi 0,61 0,16 itu ada 0,0976.
Kemudian pertanyaan kedua, sistem golongan darahnya ini yang dicari adalah golongan darah O dengan sistem Mn. Ya. Jadi itu ada pertanyaan yang pertama itu berapa persennya itu ini. Jadi dalam populasi itu diduga ada 9,76% mempunyai golongan darah O Amin. Jadi itu dari 0,0976 itu kalau dijadikan persen itu tinggal dikalikan 100 menjadi 9,76%. Kemudian diketahui frekuensi alel Lm itu 9P sama 0,45. P itu 0, nah ini 0,45. Kemudian frekuensi alel Ln itu sama dengan Q itu sama dengan 1 min P sama dengan 1 kurangi 0,45 sama dengan 0,55. Kemudian frekuensi genotip LMLN itu 2PQ. Jadi di sini itu yang dipakai itu adalah rumusnya P tambah Q sama dengan 1 ataupun tadi ya rumus ini. Nah, jadi rumus ini yang pertama dipakai itu golongan darah. P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang B itu ini ya, frekuensi genotip LMLN itu 2PQ sama dengan 2 kali 0,45 kali 0,55 itu sama dengan 0,50. Kemudian frekuensi golongan O, Mn, itu ada O-nya sudah ketahuan tadi itu. Ada 0,61 ini. Bisa kembali lagi sini. Ini. Kemudian Mn itu 0,50. Itu sama dengan 0,3050. Jadi dalam populasi itu diduga ada 30,50% mempunyai golongan darah O dengan sistem Mn. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang dicari itu adalah sistem golongan darah O dengan sistem golongan darah Mn dan sistem resus plus. Dengan sistem resus dengan resusnya itu RH plus. Frekuensi genotip RR besar itu sama dengan 0,60 dikuadratkan jadi 0,36. Nah ini frekuensi RR-nya itu. Kemudian frekuensi genotipnya R besar R kecil itu bisa dipakai 2PQ dari rumus yang pertama itu di awal-awal ini. Nah ini mana ya? Nah ini P kuadrat. Nah ini 2PQ itu heterozigot. Itu dipakai kembali. Jadi sama dengan ini 2PQ sama dengan 2 kali 0,60 kali 0,40. 0,60 ini R-nya itu, kemudian Q-nya itu 0,40. Nah, ya, 0,40 itu. Nah, ini dari jawaban A itu, frekuensi alel R kecil itu 0,40. Itu sama dengan 0,50. Kemudian frekuensi golongan O, Mn itu 0,61 kali 0,50 0,3050. Jadi dalam populasi itu diduga ada 30,50% mempunyai golongan darah O dengan sistem Mn. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu golongan darahnya O, Mn, RH plus. Frekuensi genotipnya RR besar 0,60 kuadrat sama dengan 0,36. Kemudian frekuensi genotip RR besar kecil itu 2PQ sama 2 kali 0,60. 0,60 itu P-nya tadi itu untuk P ya 0,60. P. Nah ini untuk yang A itu frekuensi alel R itu P-nya 0,60 itu R, frekuensi alel R atau P itu sama. Kemudian Q ini frekuensi alel R kecil 0,40.
Jadi 2 PQ sama dengan 2 kali 0,60 kali 0,40 sama dengan 0,48. Kemudian frekuensi golongan RH plus itu sama dengan 0,36 tambah 0,48 sama dengan 0,84. Ini kenapa RH plus ini angka frekuensi genotip R besar dengan R besar kecil ditambahkan? Karena RH plus itu terdiri dari genotip homozigot dominan R besar, kemudian genotip heterozigot R besar R kecil. Kemudian frekuensi golongan darah O, Mn, dan RH plus itu sama dengan 0,61. Darahnya O itu 0,61. Nah, ini jawaban A itu sudah diketahui itu 0,61. Kemudian dikalikan Mn. Mn itu ini Mn 0,50. Nah, ini Ln itu 2 PQ sama 2 kali 0,45 kali 0,5 itu sama 0,50. Nah, itu dari jawaban B. Kemudian dikalikan RH plus 0,84 itu sama dengan 0,26. Jadi dalam populasi itu diduga ada 26% itu mempunyai golongan darah O, Mn, dan RH plus. 0,26 ini kalikan 100 jadi 26%. Untuk yang terakhir, frekuensi alel terangkai kelamin. Alel-alel yang terdapat pada kromosom kelamin itu mempunyai frekuensi yang berlainan jika dibandingkan dengan frekuensi alel yang terdapat pada autosom. Ini disebabkan karena adanya kromosom kelamin yang berlainan pada dua kelamin. Pada makhluk-makhluk seperti lalat Drosophila dan manusia yang memiliki satu kelamin heterogamatik, yaitu yang jantan atau laki-laki, ada 5 kemungkinan genotip, yaitu AA besar, A besar, A kecil, A kecil, yang betina atau perempuan, dan A besar strip. Ini stripnya bisa menjadi A besar ataupun A kecil. Kemudian A kecil strip ini bisa menjadi A besar ataupun A kecil untuk jantan laki-laki. Oleh karena itu, jumlah frekuensi alel dalam perkawinan ini tidaklah 1 ataupun setengah sepertiga untuk alel pada autosom, melainkan 1, 2/3, sepertiga, ataupun tidak ada. Untuk A ini sama dengan P, sama dengan sepertiga. P untuk yang jantan ditambah 2/3 P untuk yang betina. Kemudian A kecil, Q sama dengan sepertiga, Q untuk yang jantan ditambah 2/3 Q untuk yang betina. Nilai genotip equilibrium untuk gen-gen terangkai kelamin pada individu yang mempunyai ketentuan jenis kelamin jantan ataupun laki-laki heterogamatik ini. Tidak nampak. Nah, ini yang betina ini ataupun perempuan P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat. Untuk yang jantan ataupun laki-laki P ditambah Q. Misalnya ini ada populasi itu hanya terdiri dari laki-laki yang buta warna memiliki alel C kecil dalam kromosom X, tidak dalam kromosom Y, dan perempuan normal yang homozigot yang C besar. Frekuensi alel yang diharapkan dalam populasi keturunannya ialah sepertiga C kecil dan 2/3 C besar. Akan tetapi apabila perempuannya buta warna, C kecil dan laki-lakinya normal, C besar, strip itu bisa C besar dan C kecil, maka frekuensinya menjadi sepertiga C besar dan 2/3 C kecil. Frekuensi untuk gen terangkai kelamin dalam perkawinan resiprok atau perkawinan kembali itu A kecil dan B besar pada individu dengan kromosom kelamin X seperti ini. Yang A itu untuk parental pertamanya itu CC besar, untuk yang betina disilakan dengan yang jantan C kecil, kemudian strip ataupun C besar strip, hasilnya itu menjadi C besar C kecil, alelnya C besar itu ada 2/3 dan alel C kecil frekuensinya ada 1/3.
Kemudian untuk jumlah alel C besar pada itu ya, parentalnya itu ada 2, keturunan pertamanya juga ada 2, dan jumlah alel C kecil ada 1 parentalnya, frekuensi F1-nya itu 1. Kemudian yang B2, kemudian itu parentalnya itu yang betina CC kecil diserangkan dengan yang jantan C besar strip ataupun C kecil strip. Untuk F1-nya itu diketahui ini menjadi C besar C kecil, ada yang menjadi C besar dan C kecil. Kemudian frekuensinya ada yang 1/3 dan ada yang 2/3 untuk musibah resesif alel C kecil. Baik ya, ini materi dari pertemuan ke-13. Semoga dapat dipahami. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.